Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kesempatan subuh ini kita kembali melanjutkan kajian Ramadan ke-31 dari buku Mutiara Nasihat Ramadan. Kita masih masuk adab membaca Al-Quran. Di antara adabnya lagi yang nomor 8 adalah hendaknya ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk. Di samping itu juga mentadabbur atau merenungkan setiap ayat yang dibaca. Jadi bukan hanya sekadar membaca namun juga merenungkan. Tadabbur ini perintahnya ada dalam beberapa ayat, di antaranya surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka itu terkunci? Juga surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan dalam At-Tibyan, hadis yang bicarakan tentang perintah untuk tadabbur itu banyak sekali, yaitu untuk merenungkan setiap ayat yang dibaca. Perkataan ulama salaf pun amat banyak tentang anjuran tersebut. Ada cerita bahwa sekelompok ulama, yaitu ulama salaf, hanya membaca satu ayat terus diulang-ulang dan direnungkan di waktu malam hingga datang subuh. Bahkan ada yang membaca Al-Quran karena saking merenungkannya hingga pingsan. Lebih dari itu ada di antara ulama juga yang sampai meninggal dunia karena mentadaburi Al-Quran, karena merenungkan Al-Quran. Ini berarti pentadaburan yang luar biasa. Dan diceritakan juga oleh Imam Nawawi dari Bahas bin Hakim bahwasanya Zarara bin Aufa, seorang ulama terkemuka di kalangan tabi'in, ia pernah menjadi imam untuk mereka ketika sholat subuh. Zarara membaca surat Al-Mudassir ayat 8-9 sampai pada ayat fa idza nukira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir. Yaumun asir. Apabila ditiupkan sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Nah, ketika itu Zarara tersungkur lantas meninggal dunia. Bahas menyatakan bahwa ia menjadi di antara orang yang memikul jenazah dari Zarara bin Aufa tadi. Dan sudah diingatkan oleh ulama-ulama kita di masa silam, ada obat hati itu ada 5. Kata Ibrahim Al-Khawas, yaitu yang pertama membaca Al-Quran dengan tadabbur, perenungan. Kemudian yang kedua perut kosong atau rajin puasa. Kemudian rajin qiyamul lail, rajin sholat malam. Kemudian yang keempat merendahkan diri di waktu sahur. Kemudian yang kelima duduk dengan orang-orang soleh. Nah, ini disebutkan dalam At-Tibyan karya Imam Nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Itu lagi diantara adab Al-Quran. Kesimpulan dari bahasan kita dituntut khusyuk dan berusaha mentadaburi setiap ayat yang dibaca. Itu renungkan, bisa saking terjemahan, ditambah lagi lebih sempurna lewat kitab-kitab tafsir para ulama. Demikian kita cukupkan, ya, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.